warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Safarudin Mukhtar dari jurusan Pendidikan Teknik Elektronika S1. Kali ini saya ingin membahas tentang materi ragam bahasa Indonesia berdasarkan keilmuan. Baik, saya ingin menjelaskan bagaimana itu dengan ragam bahasa Indonesia keilmuan. Bahasa Indonesia keilmuan biasa disebut dengan BIK, merupakan ragam bahasa yang memiliki ciri-ciri khusus. Ciri-cirinya yang khusus itu tersebar pada berbagai aspek, sebagaimana diuraikan berikut ini. A. Cendekia. Bahasa Indonesia keilmuan bersifat cendekia dengan pengertian bahwa BIK mampu digunakan untuk mengungkapkan hasil berpikir logis secara tepat, membentuk pernyataan yang tepat, seksama, dan abstrak. Kalimat-kalimatnya mencerminkan ketelitian yang objektif, sehingga suku-suku kalimatnya mirip dengan proposisi logika. Jika sebuah kalimat untuk mengungkapkan dua buah dan masing-masing gagasan itu memiliki hubungan kausalitas, dua proposisi beserta hubungannya itu harus tampil secara jelas dan kalimat. Kita ke bagian B, lugas dan jelas. BIK digunakan untuk menyampaikan gagasan ilmiah secara jelas dan tepat. Hal itu dapat direalisasikan jika setiap gagasan diungkapkan secara langsung. Makna yang diungkapkan dalam BIK adalah makna lugas. Pengungkapan secara kias tidak dibenarkan. Perhatikan kalimat 4 dan 5 berikut. 4. Para pendidik yang kadangkala atau bahkan sering kena ketanya oleh ulah sebagian anak-anak mempunyai tugas yang tidak ringan. Gagasan tidak bermakna lugas. Para pendidik yang kadang-kadang atau bahkan sering terkena akibat ulah sebagian anak-anak mempunyai tugas yang berat. Gagasan diungkapkan secara langsung. Bagian C, gagasan sebagai pangkal tolak. BIK digunakan dengan orientasi gagasan. Hal itu berarti bahwa penonjolan diarahkan pada gagasan atau hal-hal yang diungkapkan, tidak pada penulis. Akibatnya pilihan bentuk kalimat yang beroposisi, yakni kalimat pasif yang berorientasi pada gagasan dan kalimat aktif yang berorientasi pada penulis, jatuh pada kalimat pasif. Kalimat aktif dengan penulis sebagai pelaku perlu dihindari. Saya akan memberikan salah satu contoh, yaitu saya memberikan contoh 11. Dari uraian tadi, penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam menumbuhkan dan membina anak berbakat, guru diharapkan bisa memberikan motivasi dan layanan kepada anak yang jenius dan cekatan. Contoh tersebut berorientasi kepada penulis. Bagian D, formal dan objektif. Komunikasi ilmiah melalui teks ilmiah merupakan komunikasi formal. Bahasa Indonesia yang digunakan dalam komunikasi ilmiah berciri formal. Hal itu berarti bahwa unsur bahasa Indonesia yang digunakan dalam BIK adalah unsur-unsur bahasa yang berlaku dalam situasi formal atau resmi. Ciri formal itu tampak pada berbagai lapis unsur bahasa, kosakata, bentuk kata, dan bentukan kalimat. Pada lapis kosakata dapat ditemukan kata-kata yang berciri formal sebagai tampak pada daftar berikut. Ciri formal juga ditampakkan pada unsur bentukan kata. Bentukan kata tertentu menandai ciri formal, sementara bentukan kata yang lain menandai ciri informal, sebagaimana tampak. Bagian E, ringkas dan padat. BIK berciri ringkas dan padat. Ciri ringkas direlasikan dengan tidak adanya unsur bahasa yang tidak diperlukan. Dengan kata lain, pemakaian unsur bahasa dalam BIK itu dilakukan secara hemat. Dengan cirinya yang ringkas itu diupayakan tidak terjadi pemborosan penggunaan unsur bahasa. Ciri ringkas berkenaan dengan penggunaan unsur bahasa. Jika penggunaan unsur bahasa itu sudah ringkas, kandungan gagasan yang diungkapkan dengan unsur bahasa itu menjadi padat. Jadi ciri padat berkenaan dengan kepadatan gagasan yang terungkap. Jika gagasan yang terungkap sudah memadai dengan unsur bahasa yang terbatas tanpa pemborosan, ciri kepadatan sudah terpenuhi. Karena itulah ciri padat dan ringkas merupakan dua ciri yang tidak dapat dipisahkan.
Bagian F. Konsisten. Unsur-unsur bahasa, ejaan, dan tanda baca dalam BIK digunakan secara konsisten. Sekali sebuah unsur digunakan sesuai dengan kaidah, unsur itu untuk selanjutnya digunakan secara konsisten sesuai dengan penggunaannya itu. Contohnya adalah kata tugas, untuk, dan bagi yang digunakan dengan kaidah berikut. Kata untuk digunakan sebagai pengantar keterangan tujuan, sedangkan kata bagi digunakan sebagai objek. Istilah-istilah juga digunakan secara konsisten. Istilah beda bermakna sama dengan operasi. Akan tetapi, sekali digunakan kata beda dalam sebuah teks, istilah itu digunakan selanjutnya dalam teks yang bersangkutan. Demikian juga penggunaan unsur bahasa yang disingkat. Kalau pada penyebutan bahasa Indonesia keilmuan sudah disingkat dengan BIK, singkatan BIK itulah yang berlaku selanjutnya dalam teks itu. Baik, kita ke bagian G. Penggunaan istilah teknis. BIK digunakan dalam wacana teknis. Wacana teknis itu digunakan dalam bidang keilmuan tertentu. Sesuai dengan penggunaan itu, BIK digunakan dengan kelengkapan peristilahan teknis. Wacana tertentu dilengkapi dengan istilah-istilah teknis sesuai dengan bidang yang diungkapkan. Dalam bidang keuangan, misalnya dijumpai istilah-istilah debitur, kreditur, suku bunga, moneter, rupiah murni, dana hangus, dan lain-lain. Dalam bidang medis dijumpai istilah-istilah anestesi, sesar, urin, katarak, asma, tuberkulos, dan lain-lain. Sekian pembahasan dari saya mengenai ragam bahasa Indonesia keilmuan. Apabila ada kesalahan penulisan dan penggunaan kata maupun kalimat yang tidak benar, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih.